Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar atau membahas tentang salah satu materi di kelas 8 semester 1 yaitu koordinat kartesius. Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang posisi titik pada bidang koordinat dan posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Gitu. Langsung masuk saja ke materi ya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Kalau kita lihat gambar di situ ada titik pasar, titik hotel, titik bank, titik sekolah, dan titik kantor pos. Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Hotel itu terletak pada koordinat C5. Kalau kita perhatikan hotel, itu letaknya di sini. Dia berada di. Nah, anak-anak harus tahu bahwa seperti ini, maka di sini adalah sumbu X, kemudian di sebelah sini itu adalah sumbu Y. Gitu ya. Hotel itu terletak di ketika X-nya berada di titik C, ya, kemudian nilai Y-nya berada di titik 5, sehingga dia terletak pada koordinat C, 5. Ya, penulisan titik koordinat itu selalu X, Y, sehingga X-nya dituliskan terlebih dahulu, Y. Kemudian bank itu terletak pada koordinat F, 5. Kita bisa lihat di sini titik bank. Itu terletak pada titik F, Y-nya 5, maka F, 5. Pasar terletak pada koordinat F, 10. Pasar. Mana pasar? Pasar di sini. Terletak pada F, kemudian Y-nya di 10. Kantor pos terletak di titik J, 3. Dan sekolah terletak pada koordinat J, 9. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, ini aturan-aturannya. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A. Nah, titik asal tuh 0,0 itu di sini, ya. Ini titik asal namanya. Artinya X-nya 0, Y-nya pun juga 0. Ini namanya titik asal. Ya, sebagai titik acuan untuk menentukan titik X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar atau arah ke kanan atau arah ke kiri. Ya, sehingga nilai X-nya itu dilihat dari sumbu X-nya. Menunjukkan banyak langkah pada arah mendatarnya, yaitu ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan dia berarti bertanda positif, kalau ke kiri berarti bertanda negatif. Contohnya, nanti titik A-nya. Kemudian nilai Y itu dilihat pada sumbu Y-nya. Menunjukkan banyak langkah juga. Namun bukan ke arah mendatar, tetapi kalau sumbu Y itu ke arah tegak. Sehingga kalau ke arah atas itu bertanda positif, kalau ke arah bawah bertanda negatif. Nah, kita contohkan yang titik A-nya. Ya, misalnya menentukan koordinat titik A pada gambar dari titik asal 0,0 ini. Nah, titik A ini X-nya melangkah berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata dia 5 langkah ke kanan. Maka dia X-nya positif 5. Dilanjutkan untuk mencari nilai Y-nya, yaitu dia berapa langkah ke atas. Kita lihat aja. Dia di sini kan, berarti dia ke sini. Berapa langkah? 1, 2. Ke atas kan ini. Maka Y-nya positif 2. Jadi koordinat titik A itu adalah 5,2. Berapakah koordinat titik C? Nah, berapa ini C? Nah, kita tinggal lihat aja C-nya. X-nya berapa langkah? Sampai C. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ke kiri. Maka kalau ke kiri nilainya kan negatif. Maka C ini nilai X-nya adalah negatif 5, ya, Y-nya berapa langkah ke bawah? 1, 2, 3. Ya kan? Ini letak C kan di sini. 3 langkah ke bawah, maka negatif
3. Maka koordinat titik C itu adalah negatif 5, negatif 3. Contohnya seperti itu anak-anak. Ya. Oke, lanjut. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Misalnya seperti ini. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di samping. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Kita lihat SMP Negeri 1. Ini SMP Negeri 1. Berjarak 5 satuan terhadap sumbu 3 satuan terhadap sumbu X. Sumbu X-nya ini sumbu X-nya ya, 3 satuan. Kita lihat 1, 2, 3. Oh betul, 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ini. Ya, ini sumbu Y-nya. 5 satuan kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, betul. Maka kalau rumah belajar berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 6 satuan juga dari sumbu Y. Ini rumah belajar. Ya. Dari sumbu Y 6 satuan, dari sumbu X juga 6 satuan. Kemudian pasar berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Mana pasar? Nah, ini pasar. 4 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Jadi anak-anak ya. Oke. Contoh. Gambarkan titik K 2,1, L 8,1 dan M 8,7. Kemudian N 2,7 pada bidang koordinat. Ya, kita tentukan titik-titiknya dulu. Ya, di sini dia minta K 2,1, berarti X-nya 2 langkah, berarti ini. Ya, X-nya 2 langkah, 1, 2, ini. Kemudian Y-nya 1 langkah. Oh, berarti ke atas 1. Maka titik K itu letaknya di sini. Nah, ini titik K. Kemudian titik L 8,1. Ya, titik L 8,1. Maka X-nya itu 8 satuan dari titik pusat 0,0. 8 satuan atau berarti 8 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan di sini X nanti. Kemudian Y-nya 7 satuan ke atas. Berarti kan di sini. Maka pertemuannya di mana? Ya, pertemuannya berarti kan di sini. Nah, ini titik M. 8,7. Ya, naik, kemudian yang 7-nya ke sini. Kemudian titik itu yang titik M ya, titik L belum ya, sorry. L 8,1, maka 8 satunya di sini. Nah, ini titik L. Itu. Kemudian titik N 2,7. Mana N? 2 di sini ya, 1, 2, kemudian 7, berarti ke atas 7, 1, 2. Pertemuannya di sini kan berarti. Nah, ini titik pertemuannya 2,7. Ke bawah 2, ke samping 7. Maka ini titik N. Pertanyaannya apa? Hubungkan dengan garis lurus antara titik K dan titik L. K dengan L suruh menghubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian L dengan titik M kita hubungkan. Kemudian M dengan N dihubungkan. Terakhir N dengan K dihubungkan. Ya. Bangun apa yang terbentuk? Nah, kita lihat. Apakah persegi panjang kan gitu. Nah, ini lihat dari N ke M berapa jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 satuan jaraknya. Jika M dengan L berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 satuan juga. Maka karena sama-sama 6 satuan, maka bangun datar tersebut berbentuk apa? Persegi. Seperti itu. Paham ya anak ya? Oke, kita lanjutkan. Jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 2, negatif 3. Di manakah letak negatif 2, negatif 3? Negatif 2 berarti dia ke kiri 2 langkah. 1, 2. Kemudian negatif 3 ke bawah 3 langkah. 1, 2, 3. Ke sini dihubungkan. Ditarik ke sana, yang ini tarik ke sini. Maka pertemuannya ada di sini. Maka ini titik A. Kemudian titik C 8,4. 8 di sini, 4-nya di sini. Dihubungkan, maka ketemu di sini. Ini titik C.
Kemudian titik D 0,4, berarti X-nya 0, kemudian Y-nya 4. Maka di sini, maka ini letak titik D. Sekali lagi, untuk yang letak titik D, X-nya 0, berarti kan di sini. Tetapi Y-nya 4, maka dihubungkan, ketemunya di sini. Nah, kemudian kita hubungkan nih. Ya, biar membentuk jajar genjang. Nah, kira-kira letak titik B di mana ya? Nah, kita tinggal lihat saja. Yang namanya jajar genjang itu kan sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini kan pasti sama panjangnya. Maka kita lihat jarak antara D dengan C berapa satuan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan jaraknya. Ya, ada 8 satuan. Lalu berapa yang ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti letak titik D di sini. Sorry, letak titik B. Ya, ini kita hubungkan dengan garis. Nah, ini kita hubungkan dengan garis. Nah, jadilah jajar genjang. Pertanyaannya, B ini terletak di titik berapa? Ya, kita lihat saja. X-nya. Di sini ke bawah 6. Ya, di sini 6. Kesininya negatif 3. Maka koordinat titik B ini adalah 6, negatif 3. Seperti itu. Oke, anak-anak ya. Lanjut. Di contoh soal 3. Belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1,1. Di mana kalau letak titik P? Negatif 1,1. Maka ke kiri negatif 1, ke atas 1. Maka di sini. Letak titik P. Q 3, negatif 2. Maka ke kanan 3, ke bawah 2. Maka di sini letak titik Q. R 7,1. Maka ke kanan 7, ke atas 1. Di sini letak titik R. Terakhir S 3,4. 3 di sini, ke kanan 3, ke atas 4. Maka di sini. Ya, betul ya. Ini titik S. Nah, kita hubungkan. Akan menjadi sebuah belah ketupat. Nah, berapa panjang diagonalnya? Yang namanya diagonal itu kan yang ini. Saya ganti warna. Biar berbeda yang namanya diagonal dengan yang bukan. Saya ganti warna biru. Nih, yang namanya diagonal kan ini anak-anak. Ya kan? Nah, berapa panjangnya ini? Kita hitung aja berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Kemudian yang ke bawah, ini kan ini diagonal juga. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagonal yang ini ternyata 6 satuan. Sehingga di satunya 8, sorry, di duanya 6. Maka luasnya apa? Luas belah ketupat itu rumusnya apa anak-anak? Ya, luas belah ketupat apa rumusnya? Ya, belah ketupat luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Berapa ini? Setengah kali 8 kali 6. Berapa jadinya ini? Ini 4 ya. 4 kali 6, 24. Oke, ketemu ya anak-anak ya. Lanjut di contoh soal 4. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Ya, titik acuannya bisa titik terhadap titik asal 0,0 atau titik terhadap titik acuan A, B. Nah, yang ini titik asal, yang ini titik tertentu. Gitu ya. Oke, yang pertama posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kalau terhadap titik asal 0,0 ya sumbernya dari 0,0. Kita menghitung titik C ya dari 0,0 berapa langkah. Misalnya titik C dari 0,0 berapa langkah ke kanan? 1 langkah, maka X-nya bernilai 1. Ya, titik C ini ya, 1 ke kanan, maka ini nilai X-nya. Kemudian ke atas berapa? 2. Berarti nilai Y-nya ini, maka 1,2. Kita ambil contoh yang A misalnya ini.
Dia ke kanan atau ke kiri berapa langkah? Oh, ternyata ke kiri 2 langkah. Ke kiri 2 langkah karena ke kiri, maka ini nilai X-nya, berarti nanti nilainya adalah negatif ya, karena ke kiri. Kemudian nilai Y-nya berapa? Ke atas berapa langkah? 5 langkah, karena ke atas maka positif, ini sebagai nilai Y-nya. Oh, maka koordinatnya ketemu deh, negatif 2,5. Seperti itu anak-anak. Yang E pun sama. Dia nilai X-nya berapa? Dilihat berapa langkah ke kiri? 1, 2. 2 langkah karena ke kiri maka nilainya negatif untuk X-nya. Untuk Y-nya berapa langkah ke bawah? 1. Karena ke bawah maka negatif juga nilai Y-nya. Maka koordinatnya ketemu negatif 2, negatif 1. Caranya seperti itu anak-anak. Oke ya, lanjut. Untuk posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, misalnya sekarang yang dipilih bukan 0,0 tapi titik tertentu. Di sini dipilih titik acuannya adalah titik C. Nih, ini titik acuannya adalah titik C, 1,2. Berarti bagaimana? Ya sudah, sama aja. Berarti ini sebagai titik asalnya. Ini dianggap 0,0. Jadi dianggap. Misalnya kita mau menentukan letak titik A. Dari titik C ini. Berapa ke kanan? 1, 2, 3. Tapi bukan ke kanan ya, ke kiri ya. Ke kiri, maka nanti nilai X-nya bernilai negatif. Kemudian nilai Y-nya ke atas berapa? 1, 2, 3. Ke atas, maka bernilai positif untuk nilai Y-nya. Maka benar koordinatnya menjadi negatif 3,3. Sekarang kita mau menentukan nilai titik D dari titik C. Nah, C-nya dianggap 0,0. Nah, X-nya berapa? Ya sudah, berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 3. 3 langkah ke kanan, titik D. 3 langkah ke kanan, maka positif untuk nilai X-nya. Nilai Y-nya berapa langkah ke bawah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke bawah. Karena ke bawah, maka nilai negatif untuk Y-nya. Maka ketemu deh, 3, negatif 4. Yang B, E, dan O, silakan anak-anak pelajari sendiri melalui video ini. Silakan perhatikan dan dipelajari sendiri. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Contoh soal 1, tentukan koordinat tempat-tempat di atas, di samping maksudnya, dengan titik acuan yang diberikan. Posisi kampus dan apotek dengan titik acuan stasiun. Berarti stasiun ini titiknya di sini, ini dianggap sebagai 0,0. Kampus, ya, kampus. Letaknya berapa? Kampus di mana? Ini. Berapa langkah ke kanan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah ke kanan. Maka nilai X-nya kan X, Y. Nilai X-nya 7 langkah ke kanan, maka 7-nya positif. Y-nya ke atas berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah ke atas, maka positif 8. Ini koordinat untuk titik yang kampus. Apotek. X, Y juga. Kita lihat apotek mana? Ini apotek di sini. Berapa langkah ke kanan? Ya, berapa langkah ke kanan? Kita ganti warna biar tidak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 juga positif. Maka 6. Y-nya berapa? Ke atas. 1. Oh, maka 6,1. Selesai anak-anak. Seperti itu saja. Mudah ya? Oke, lanjut. Contoh soal 2. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Toko buku. Mana toko buku? Toko buku ya. Toko buku. Titik acuannya kampus. Kampus kan ini. Berarti ini 0,0. Toko buku berarti ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ke kiri maka negatif 9. Sorry. Karena ke kiri maka negatif 9 untuk X-nya. Lalu Y-nya berapa? Ke bawah berapa ini? 1, 2. Ke bawah 2. Karena ke bawah maka negatif. Maka negatif 2. Ini untuk toko bukunya. Lalu bagaimana untuk balai kotanya? Ya, balai kotanya. Balai kota di mana toh? Balai kota di sebelah sini. Berapa ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ke kiri maka negatif 5, ke bawah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka negatif 4. Sorry ya, negatif 4.
Maka titik untuk balik kota adalah negatif 5, negatif 4. Nah, hanya seperti itu saja anak-anak untuk mencari koordinat titik berdasarkan titik acuan tertentu. Sehingga titik acuan tertentu itu dianggap sebagai 0,0. Caranya seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran kali ini kita hanya membahas itu saja. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.